intrinsik dalam cerita. Ada yang sudah pernah dengar unsur intrinsik itu apa? Belum. Unsur intrinsik itu unsur-unsur yang terdapat dalam cerita. Ada 5. Yang pertama tema, terus ada alur, ada tokoh, terus ada amanat, ada latar. Mulai tema dulu yang pertama. Ada suaranya. Ini pertama penjelasan dari unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang unsur pembangun yang membangun cerita dari dalam. Ada apa aja? Buaya. Diperhatikan ya adik-adik. Oke. Iya, Kak. Iya, Pak. Ya, ini ada unsur intrinsik terdiri dari yang pertama ada tema, terus yang kedua ada tokoh, terus yang ketiga ada pengelompokan, yang keempat latar, dan kelima alur. Yang di depan buaya, Pak. Cukup panjang ternyata. Oke. Ada 7 pengamatan. Pakai Pak dari pacarku. Yang mana? Ada deh. Yang Buaya. masih kecil pacaran gimana tuh? Biasa, Pak. Ini tema, perhatikan ya. Tema adalah ide dasar yang membangun sebuah cerita. Tema itu umumnya bersifat tersirat, yang artinya kita harus membaca cerita secara keseluruhan dahulu agar memahami tema tersebut. Maksudnya tema itu kayak dalam cerita itu menceritakan tentang apa cerita tersebut kayak gitu. Terus yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah karakter yang terlibat di dalam suatu cerita. Jadi tokoh itu maksudnya kayak orangnya yang apa, karakter yang ada di dalam ceritanya. Ada 2 tokoh itu. Pertama ada tokoh utama sama tokoh pembantu. Nah, kalau tokoh utama itu biasanya tokoh yang mendominasi cerita. Jadi tokoh yang selalu ada di dalam cerita tersebut. Ya, tokoh yang sering muncul itu. Terus yang kedua ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu sendiri itu tokoh yang melengkapi cerita. Biasanya tokoh pembantu hanya muncul sekali atau beberapa kali saja di dalam ceritanya. Terus tokoh itu ada masih dibagi lagi berdasarkan perannya atau mungkin sifatnya ya. Yang pertama ada tokoh protagonis dan ada tokoh antagonis. Tokoh protagonis itu tokoh yang berperan sebagai orang yang berarti baik atau yang berwatak baik, yang selalu mengamalkan nilai-nilai bagi pembaca, nilai-nilai ideal, bukan hanya nilai-nilai Pancasila saja. Terus ada antagonis. Antagonis itu tokoh yang berlawanan dari protagonis. Jadi tokoh yang suka marah, yang jahat, yang selalu menyebabkan konflik, itu namanya tokoh antagonis. Nah, di cerita apa, bawang merah sama bawang putih itu tokoh yang protagonis yang mana? Ibunya bawang putih. Ibunya bawang putih. Bawang putih, Pak. Bawang merah. Bawang putih. Ibunya tapi meninggal. Ya, yang protagonis itu bawang putihnya. Bawang merah berarti Antagonis. Pak kalau bawang putih. itu Bawang bombay. Itu bawang bantu. tokoh yang asing. Hiburan. Ada nih kelompokan. Yang ketiga tadi kan tokoh ada tema, tokoh sama
Ya, yang keempat ada latar. Latar itu ada biasanya ada banyak. Yang pertama ada latar waktu, latar tempat, terus ada latar Belakang. juga. Latar belakang Pak ada. Jadi kayak tempatnya di ceritanya itu gimana? Latar belakang itu berarti latarnya di belakang. Guritan bener. Yang kelima ada alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Urutan ceritanya itu disebut alur. Ada yang alurnya maju, yang berarti suasananya itu enggak menceritakan masa lalu. Jadi maju aja menceritakan masa depan atau mungkin gitu. Kalau alur mundur itu biasanya menceritakan masa lalu. Terus kalau alur campuran bisa menceritakan masa yang akan datang ataupun masa lalu, bisa flashback ataupun menceritakan masa depan. Jadi maju mundur Pak ya? Ya, Enak dong. enak apa? Kalau alur maju, ini dikisahkan dari awal hingga akhir cerita. Itu alur maju. Misalnya ada cerita seorang anak yang dimulai dari kecil hingga menjadi dewasa. Nah ini kalau alur mundur itu cerita yang dikisahkan dari akhir cerita menuju kelas balik ke bagian awal cerita. Jadi dia flashback. Dia sudah menceritakan awalnya itu akhir cerita, terus dia malah mundur ke bagian awal cerita. Ini contohnya cerita seorang kakek tua yang menjadi gelandangan, bercerita tentang masa mudanya. Berarti kan dia menceritakan masa mudanya berarti flashback ya. Ya. Kalau mundur. Ya. Nah ini kalau campuran ceritanya tuh mulai diceritakan mulai dari puncak masalah, lalu lanjut memisahkan tahap awal masalahnya dan kembali lagi ke tahap masalah hingga penyelesaian masalahnya. Misalnya ada seorang ayah yang dikisahkan kehilangan pekerjaannya, lalu dia menceritakan awal mula mengapa ia bisa kehilangan pekerjaannya. Berarti dia flashback. Setelah itu dia menceritakan kegiatan yang dia kerjakan sekarang. Dia kembali lagi ke masa sekarang. Berarti alurnya udah maju dan mundur, berarti itu campuran. Nah ini yang keenam, unsur intrinsik yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang itu adalah posisi pengarang dalam sebuah cerita. Jenisnya ada banyak. Yang pertama, orang pertama sebagai pelaku utama, terus orang pertama sebagai pelaku sampingan, orang ketiga serba tahu, terus orang ketiga sebagai pengamat. Nah, kalau untuk orang pertama sebagai pelaku utama, itu pengarang menempatkan dirinya sebagai pelaku utama dalam ceritanya. Biasanya sudut pandang ini memakai kata ganti aku. Kata ganti itu apa? Kata ganti ya kata lain. Kata yang lain. Terus ada yang kedua, orang pertama sebagai pelaku sampingan. Pengarang masih ini ya, pengarang masih terlibat dalam ceritanya, tapi hanya sebagai tokoh pendamping. Kalau tadi kan yang orang pertama sebagai pelaku utama, berarti pengarang juga sebagai tokoh utamanya. Kalau ini pengarang masih terlibat dalam cerita, tetapi sebagai tokoh pendamping. Sudut pandang ini biasanya memakai kata ganti
7. Amanat itu pesan dan nilai-nilai yang disampaikan dalam sebuah cerita. Kayak pesan moralnya dalam sebuah cerita. Biasanya disampaikan melalui tokoh-tokoh ceritanya. Ya, itu tadi penjelasan dari Pak Guru mengenai unsur intrinsik sebuah cerita ya. Mungkin ada yang kurang paham. Nanti apa tema lagi apa? Saya tahu. Ide. Tema apa ayo? Ide gagasan. Ya, ide atau gagasan pokok dari sebuah cerita. Terus tadi ada apa aja kayak tema? Sudut pandang. Ada sudut pandang. Alur, terus apa lagi? Amanat, terus. Ya, lawan. Latar, sudah ya. Ya, ini ada tugas dari Pak Guru. Tadi kan sudah mempelajari tema, ada amanat, ada unsur yang lainnya juga. Nah, setelah mengetahui hal itu, coba ini ada cerita dari Pak Guru, nanti dicari unsur intrinsik yang ada di dalamnya itu apa aja. Untungnya sebentar. Kok katon Pak yo? Wes e? Wes e? Wah. Wes mau deletok ngono lho Pak, mau deletok terus baru. Berapa jam kemudian? Video Pak nih, ikut mau ya? Bisa. Ini mulai. Wes play terus kok mau. Ya, ini dicari apa unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Itu GPR aja. GPR aja. Nah, karena waktunya sudah habis, itu dibawa pulang, dikerjakan di rumah. Oh iya. Nah, Tak cut tok ya, tak videone ya.